welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Makci. Kejap. Aman tuh. Hai semuanya sobat online family Makci, apa kabar Anda semua guys? Makci harap semuanya sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin. Indonesia memiliki badan pertahanan yang sangat kuat. Banyak badan pertahanan yang dimiliki Indonesia, yaitu seperti Polri, Tentara Nasional Indonesia ataupun TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut. Badan pertahanan Indonesia memang sangat kuat. Termasuknya salah satunya ialah TNI ya. TNI merupakan salah satu anggota ataupun kumpulan para pejuang-pejuang tanah air Indonesia yang mereka di mana bertugas adalah untuk melindungi negara Republik Indonesia daripada serangan-serangan luar ataupun penjajah-penjajah. Kalau zaman dulu penjajah-penjajah ya, kalau yang sekarang ini daripada serangan-serangan yang membahayakan negara Indonesia seperti itu. Pastinya ada selalu ya serangan-serangan yang datang ke setiap negara itu, baik dari negara manapun pasti akan ada. Makanya setiap negara itu memiliki badan pertahanan untuk siap siaga dalam menjaga negara tersebut. Kali ini kita akan melihat TNI, Tentara Nasional Indonesia, layak disebut sebagai anak kandung bangsa yang menjadi kebanggaan. Perannya dalam menjaga Ibu Pertiwi membuat TNI ditempa dalam kerasnya latihan dan medan hingga akhirnya mampu menempati jajaran kekuatan militer yang diperhitungkan di tingkat dunia. Masya Allah, kekuatan militer Indonesia bikin melongo dunia. Prabowo terharu dan bangga Indonesia super power. Video ini Makci lihat daripada channel Polemik. Seperti biasa Makci kalau tadi punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link itu, sama-sama kita support channel Polemik. Oke guys, kita nggak usah buang waktu, mari langsung kita saksikan videonya. Let's go. Mari kita lihat, ini dia. Ini Bapak Presiden Prabowo juga yang memegang TNI di Indonesia adalah Bapak Prabowo ya, Bapak Presiden Prabowo. Pemimpinnya Panglima atau apa ya? Ada pangkat Bapak Presiden Prabowo sebelum menjadi presiden. Rata-rata kesiapan tempur yang selalu siaga kapan saja, serta semangat kebersamaan yang tertanam kuat di dada. Tentara Nasional Indonesia layak disebut sebagai anak kandung bangsa yang jadi kebanggaan. Ya, benar. Perannya dalam menjaga Ibu Pertiwi membuat TNI ditempa dalam kerasnya latihan dan medan hingga akhirnya mampu menempati jajaran kekuatan militer yang diperhitungkan di tingkat dunia. Rilis terbaru dari The Global Firepower menyebutkan bahwa kekuatan militer Indonesia kini menempati posisi ke-13 dari total 145 negara yang dianalisis. Posisi Lantas, tingkat 13 pada penilaian versi tingkat JFK dunia ini, guys. seperti apa sebenarnya gambaran kekuatan militer Indonesia sampai-sampai bisa bersaing di panggung global? Menempati posisi 13 dalam daftar kekuatan militer dunia, Indonesia telah membuktikan dirinya sebagai negara dengan pertahanan paling tangguh di kawasan Asia Tenggara. Negara Jika paling dibandingkan tangguh, dengan pertahanan negara-negara paling tetangga tangguh. di ASEAN, pencapaian Indonesia terlihat jauh melampaui. Salah satu contohnya adalah Malaysia. Dalam laporan Global Firepower, tahun 2025 hanya berada di peringkat ke-42. Dari segi kekuatan darat, laut hingga udara, Indonesia tampil lebih dominan secara menyeluruh. Dalam hal jumlah personil aktif atau manpower, perbedaan antara kedua negara pun sangat mencolok. Malaysia menempati posisi ke-41, sementara Indonesia jauh lebih unggul di posisi ke-4 dunia. Tak hanya dari sisi jumlah pasukan, kekuatan Indonesia di semua matra militer juga terbukti lebih kuat. Ambil contoh pada sektor udara. Meskipun kekuatan udara Malaysia cukup solid dan masuk kategori baik, data tetap menunjukkan bahwa Indonesia berada satu level di atas. Jauh berbeda dengan Malaysia ya. Dalam kepemilikan armada udara. Menurut catatan Global Firepower, Malaysia hanya memiliki sekitar 135 unit pesawat militer dengan 26 diantaranya adalah pesawat tempur. Angka ini masih kalah dibandingkan dengan milik Indonesia yang jumlahnya hampir 4 kali lipat lebih besar. 4 kali lipat lebih besar dari Malaysia. Negara kecil yang terkenal dengan kemajuan teknologinya, Indonesia tetap lebih unggul dari sisi kekuatan militer. Singapura saat ini berada di peringkat ke-29, masih jauh di bawah posisi Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks ASEAN, Indonesia bukan hanya menjadi pemain besar, tapi juga kekuatan utama yang paling ditakuti. Dominasi Indonesia di tingkat regional pun meluas hingga ke panggung global. Bahkan jika dibandingkan dengan kekuatan militer dari kawasan Timur Tengah, seperti Israel, Indonesia tetap menunjukkan keunggulan. Israel yang saat ini menempati posisi ke-15 dunia berada 2 tingkat di bawah Indonesia. Dalam hal jumlah personil dan kekuatan angkatan laut, Indonesia berada di atas angin. Namun keunggulan udara masih menjadi milik Israel. Data terbaru menyebutkan Israel memiliki total 611 unit pesawat militer dengan 240 diantaranya merupakan pesawat tempur. Jumlah yang memang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Meski begitu, secara keseluruhan, skor kekuatan Indonesia masih lebih baik dari Israel berdasarkan Power Index Global Firepower. Bergeser ke selatan, ada Australia yang juga masuk radar sebagai kekuatan militer kuat di kawasan. Meski menempati posisi ke-18, Australia memiliki kelebihan di sektor finansial. Sebagai sebuah benua sekaligus negara maju, Australia mencatat anggaran pertahanan mencapai 55,7 miliar dolar Amerika Serikat. Angka yang 5 kali lipat lebih besar dari budget militer Indonesia. Namun, keunggulan anggaran belum tentu mencerminkan dominasi total, karena kekuatan militer juga bergantung pada strategi, efisiensi, dan kesiapan tempur di lapangan. Iya, benar. Berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh dari Global Firepower tahun 2025, Indonesia berhasil menempati posisi ke-13 dari 145 negara yang kekuatan militernya dihitung. Luar biasa. Skor Power Index Indonesia tercatat di angka 0,2557, mendekati 0 yang berarti semakin kecil nilainya, semakin kuat peringkat militer sebuah negara. Hasil ini menjadi refleksi dari betapa efektif dan efisiensinya TNI di berbagai lini strategis. Dari segi jumlah personil militer saja, Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Ini menunjukkan bahwa struktur militer kita tidak hanya besar secara organisasi, tetapi juga padat oleh tenaga siap tempur yang solid. Iya, benar. Tak hanya unggul dalam jumlah pasukan, TNI juga menunjukkan kesiapan luar biasa di sektor persenjataan, terutama di matra darat. Menurut data Global Firepower, Indonesia memiliki 331 unit tank tempur, 20.440 kendaraan militer, 153 unit artileri swagerak, 396 artileri tarik, dan 63 peluncur roket. Jumlah yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Iya, benar. Nggak kaleng-kaleng ya. Sementara di medan laut, alat tempur kekuatan Indonesia berada di kategori yang cukup solid. TNI Angkatan Laut menempati posisi keempat secara global jika dilihat dari jumlah keseluruhan aset, mulai dari kapal selam, kapal induk helikopter, kapal serbu amfibi, hingga kapal utama tempur. Total keseluruhan armada laut mencapai 331 unit, angka yang memperlihatkan potensi besar dalam menjaga garis pantai dan wilayah maritim Indonesia. Di sektor udara, TNI juga tidak kalah bersaing. Total 459 unit pesawat tempur dan pendukung dimiliki oleh Matra Udara Indonesia, termasuk 41 unit jet tempur yang siap menghadang segala bentuk ancaman dari langit. Kesiapan ini menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia yang begitu luas dan rawan disusupi. Keseimbangan kekuatan di darat, laut, dan udara menjadikan TNI sebagai kekuatan militer yang tidak hanya disegani secara regional, tetapi juga patut diperhitungkan di panggung internasional. Benar-benar. Dengan daya gentar yang nyata, siapapun yang berniat mengusik kedaulatan Indonesia akan berpikir 2 kali sebelum bertindak gegabah. Meski Indonesia berhasil menembus posisi ke-13 dalam daftar kekuatan militer dunia, tetap ada jarak yang cukup lebar jika dibandingkan dengan negara-negara adidaya yang menguasai peringkat teratas. Di level global, dominasi masih dipegang oleh negara-negara besar, dengan Amerika Serikat kokoh di peringkat pertama versi Global Firepower. Negara Paman Sam mencatat Power Index sebesar 0,0744, jauh lebih baik dibanding negara lain dan sulit ditandingi. Tepat di bawahnya, 3 negara anggota BRICS ikut mendominasi. Rusia menempati posisi kedua, diikuti oleh China di peringkat ketiga dan India di urutan keempat. Mereka adalah wajah-wajah kekuatan militer yang sudah lama memimpin dunia dalam hal persenjataan dan kesiapan tempur. Mereka negara-negara besar ya. Amerika Serikat sangat terlihat dalam jumlah armada udaranya. Amerika Serikat memiliki sekitar 13.043 unit pesawat militer, angka yang hampir 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan Rusia, yang hanya mengoperasikan sekitar 4.292 pesawat. Namun, dominasi Amerika tak berhenti di langit saja.
Di darat maupun laut, kekuatan mereka tetaplah mendominasi. Untuk sektor pertempuran darat, Amerika memiliki kekuatan kendaraan tempur bersenjata yang sangat luar biasa. Jika kita ambil 5 negara teratas dalam daftar kekuatan militer, Amerika sendiri menguasai sekitar 42% dari total kendaraan tempur dunia. Posisi berikutnya ditempati India dengan 15% dan Rusia dengan 14%. Diperkirakan, Amerika Serikat menyimpan stok kendaraan tempur bersenjata sebanyak 391.000 unit. Sebuah angka yang mencerminkan keunggulan logistik yang sangat sulit disaingi. Di Nggak tengah kaleng-kaleng berbagai sih, organisasi negara-negara yang melihat besar, kekuatan guys. militer dunia, global firepower menjadi salah satu yang paling diperhitungkan. Dan lewat penilaian terbarunya, Indonesia berhasil mencatat prestasi luar biasa, masuk dalam jajaran militer terkuat di dunia. Jajaran Bahkan, militer terkuat posisi di Indonesia dunia. kini berada di atas beberapa negara Eropa dan juga Israel. Sebuah pencapaian yang menegaskan satu hal, kedaulatan bangsa ini dijaga oleh kekuatan militer yang tidak bisa dianggap remeh. Benar. Penilaian Global Firepower tidak dibuat secara sembarangan. Mereka menyusun Power Index tiap negara dengan memperhitungkan lebih dari 60 indikator yang sangat beragam. Mulai dari jumlah pasukan dan alat tempur, kondisi keuangan nasional, hingga kemampuan logistik dan keuntungan geografis, semuanya masuk dalam analisis. Nah, yang menarik, metode yang digunakan tidak hanya mengandalkan kuantitas. Negara yang kecil sekalipun bisa meraih posisi tinggi bila memiliki teknologi dan strategi militer yang unggul. Iya, benar. Selain itu, sistem penilaian ini juga menyertakan skema bonus dan penalti yang membuat peringkat setiap negara bisa saja berubah dari tahun ke tahun mengikuti perkembangan kekuatan militernya secara real time. Benar. Jika menilik semua parameter yang digunakan Global Firepower dalam menilai kekuatan militer Indonesia, satu hal menjadi jelas. Masa depan pertahanan negara ini cukup menjanjikan. Stabilitas kekuatan militer Indonesia diprediksi akan tetap terjaga selama ada langkah nyata untuk menutup celah-celah yang masih menjadi kelemahan. Upaya seperti modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista dan peningkatan anggaran pertahanan menjadi krusial dalam proses ini. Salah satu strategi yang bisa ditempuh adalah menjalin kerjasama militer dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Dengan memanfaatkan hubungan baik yang sudah terbangun, Indonesia berpotensi memperkuat sektor pertahanannya melalui transfer teknologi, pelatihan bersama, hingga pengadaan alutsista yang lebih modern dan relevan dengan kebutuhan saat ini. Iya, benar banget. Selain itu, kekuatan militer Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat hubungan diplomatiknya dengan negara-negara produsen senjata. Akses terhadap sistem persenjataan mutakhir, pelatihan, dan dukungan logistik seringkali hanya bisa diperoleh dari mitra strategis yang memiliki kepercayaan tinggi. Apabila Indonesia mampu secara konsisten memperbaiki kekurangan yang ada, baik itu dari segi teknologi, personel, maupun sistem pendukung lainnya, bukan hal yang mustahil jika suatu saat nanti Indonesia bisa menembus 5 besar sebagai salah satu kekuatan militer terkuat di dunia. Iya, insya Allah. Oke guys, itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama. Militer Indonesia bikin dunia waspada. Kekuatan militer Indonesia itu memang tidak dipungkiri, mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan kekuatan militer Indonesia ini boleh diperhitungkan menjadi kekuatan militer terkuat di tingkat dunia. Bahkan kekuatan militer Indonesia ini sudah menempati posisi ke-13 dari 145 negara di dunia ini. Mereka menempati posisi ke-13 yang memiliki kekuatan militer yang paling terkuat di dunia. Insya Allah nanti ke depannya boleh sampai ke posisi yang ke-5 besar ya guys ya. Apapun semogalah anak-anak bangsa Indonesia selalu berbesar hati untuk menjadi pejuang-pejuang negara Republik Indonesia masuk ke dalam anggota militer Indonesia demi mempertahankan negara Indonesia. Seperti itu ya. Luar biasa ya guys. Sebenarnya banyak negara-negara besar di dunia, negara-negara adidaya di dunia ini yang memiliki anggota pertahanan militer yang sangat kuat ya, tetapi Indonesia mampu menempati posisi ke-13. Ini membuktikan bahwa Indonesia itu memiliki sistem pertahanan yang hebat. Dari segi alutsista, segi peralatan pertahanan Indonesia pun Indonesia tidak kalah dengan negara-negara besar di luar sana. Bahkan dari segi kuantiti anggota militer pun Indonesia tidak kalah, karena Indonesia memiliki banyak rakyat ya, sehingga ramai juga anak-anak Indonesia
saja yang dengan rela ataupun ikhlas yang mereka masuk ke pelatihan anggota militer Indonesia untuk berjuang sama-sama dengan para senior-seniornya untuk menjaga keamanan negara Republik Indonesia. Siapapun yang berani menjamah ataupun menyentuh, mengusik kedaulatan negara Republik Indonesia, maka para anggota militer ini siap berjuang untuk membela tanah air. Bukan hanya anggota militer ya guys ya, seluruh rakyat Indonesia akan berjuang membela negara Republik Indonesia apabila ada yang mengusiknya, karena orang Indonesia itu memiliki sifat pejuang. Jiwa mereka itu adalah jiwa-jiwa pejuang. Jadi siapapun yang mengusik tanah air mereka, siapapun yang mengusik negara Republik Indonesia, seluruh rakyat Indonesia siap berjuang untuk membela, melindungi negara Republik Indonesia. Seperti itulah ya guys ya. Apapun kita doakan semoga kedepannya nanti sistem pertahanan Indonesia semakin kuat, semakin ramai lagi anggota militernya, supaya negara Indonesia ini semakin naik lagi posisinya di tingkat dunia, supaya termasuk ke dalam 5 besar posisi anggota militer terkuat di dunia ya guys ya. Karena itu salah satu yang membanggakan juga untuk Indonesia demi menjaga keamanan Indonesia juga, seperti itu. Dan juga semoga nanti generasi-generasi muda ke depannya ramai juga lah yang berminat menjadi anggota militer Indonesia, supaya boleh memperjuangkan hak-hak negara Indonesia, memperjuangkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Seperti itulah ya guys ya. Oke lah, itu saja video kita untuk hari ini. Apapun kita doakan yang terbaik saja untuk militer Indonesia, anggota militer Indonesia. Semoga kedepannya semakin sukses dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Sampai di sini sajalah video kita. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.